Saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit, kan nggak mungkin. Ya, itu doang sih Mbak. Memaknai Idul Adha kali ini gimana Bang? Memaknai Idul Adha hari ini gimana Bang? 100 juta itu gimana nih? Yang 100 juta nih. Biasanya kalau keterima perempuan itu kayak gimana sih treatmentnya? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate terkait dengan berita artis saat ini. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Dikecam warga, Dewi Persik kekeh merasa tak salah. Dewi Persik kini tengah menabuh genderang perang dengan ketua RT di kediamannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Dewi Persik mengaku ditagih uang senilai 100 juta rupiah oleh ketua RT setempat apabila ingin hewan kurbannya disembelih di masjid tersebut. Meski dikecam oleh beberapa warga setempat, Dewi Persik kekeh tak merasa salah. Lebih lanjut, Dewi Persik mengaku bahwa ketua RT-nya telah berperilaku kasar kepada para ART-nya. Mantan istri Angga Wijaya itu juga mengatakan bahwa ketua RT di kediamannya sangat emosian dan tidak mencerminkan seorang pimpinan. Ketua RT Dewi Persik Malkan mengatakan bahwa apa yang diutarakan Dewi Persik tidak seperti kenyataannya. Bahkan warga setempat mengaku sempat ingin melakukan aksi demo pada sang biduan. Malkan merasa bahwa sejak lama pemotongan hewan kurban di kawasan yang ia pimpin sangat tertib. Sehingga apa yang diutarakan oleh Dewi Persik bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Berbeda dengan pengakuan Dewi Persik, Malkan mengatakan bahwa sang biduan jarang bersosialisasi. Warga pun merasa jarang bertemu dengan sang biduan, berbeda seperti pengakuan DP yang merasa dekat dengan warga sekitar. Jadi aku apa yang Mas lihat gitu loh. Kita berbuat baik tapi dipolitisir. Gitu doang, yang berpolitik bukan kita. Lah kalau misalkan di Instagram ada tulisan Pak Anies Baswedan bertetangga, ya kan memang bertetangga tuh dari di baliho itu aja udah dia sebelahnya kanan kiri tadi. Bukan salah nggak kan aku nggak ngomong apa-apa. Tapi kami nggak jelasin, ini bukan masalah politik. Pak RT ini kan saya niat baik, saya Sudah bilang tadi, sudah dijelaskan. Dan Bang ngerti juga. Saya sudah bilang bahwa tidak ada politik di sini. Ini masalah Islam, Mas. Aku tuh berkorban, Mas. Dan itu saya lakukan bukan tahun sekarang, tahun dulu juga ibu-ibu juga saksinya warga kok. 3 tahun berturut sama warga. Ada saya, tapi saya udah 5 tahun di sini. Berarti kan ada beberapa warga yang nggak dapat. Ini jadi Mami akan terus turun langsung untuk bisa memberikan secara langsung agar sampai ke masyarakat atau seperti apa? Ya. Karena kan sebelumnya nggak nyampe nih ke warga. Akan terus turun langsung melihat. Dari dulu saya turun langsung, Mas. Ada listnya. Saya nggak pernah nggak turun langsung. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik nggak turun langsung, saya dari dulu turun langsung. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang kenapa baru sekarang door to door, dari dulu. Tanyain ini mereka, kalau enggak Pak Ustadz saya suruh. Gitu loh. Jadi berarti kalau untuk kurban sendiri yang membagikan itu untuk RT berapa sampai RT berapa? RT saya kan RT 4 RW 6. Jadi ya saya nggak begitu terlalu tahu. Yang tahu tuh adalah Pak Ustadz. Cuman jadi kalau misalkan saya ke tempat warga aja, saya dibawa Bu DP di sini. Ya saya, halo Bu, saya gitu. Jadi saya nggak ngerti sampai ke belakangnya kayak gimana gitu. Berarti hanya mengikuti list dari Pak RT, Pak Ustadz aja ya Pak Iya. Ustadz? Iya, pertama Pak RT yang seterusnya saya tinggal di sini Pak Ustadz. Ya udah ya, Mas. Nih yang 100 juta Dumi itu. Yang 100 juta Sudah itu dijelasin tadi sayang. sudah Pokoknya dijelaskan. kalau mau tahu Pak RT-nya itu tuh liput. Bisa dibilang itu sebuah pemerasan yang dilakukan oleh oknum Apa RT miskom tersebut ya? Atau seperti apa? Bukan masalah uang itu, Mas, tapi masalahnya adalah bagaimana sikapnya seorang RT yang harus bisa mengayomi warga itu doang. Bukan masalah 100 apa, bukan. Masalahnya adalah sikapnya dia yang tidak mengayomi kita, tapi marah-marah gitu doang. Makanya aku tadi marah karena memang dia bentak-bentak kita kok. Nunjuk-nunjuk sambil ketawa-ketawa dan bentak, gimana saya nggak marah. Coba kalau dia bisa baik, saya juga pasti baik lah. Berarti penegasan kembali berarti daging nanti akan dibagikan secara langsung sore ini.
Iya, dari Kita lihat dulu kayak kondisi aja, gitu. nanti kita lihat listnya sama Ustadz nanti mau Saya kesini. baru ngeh gitu. Oh iya ya, saya ngeliat di mana itu? Baliho. Di baliho itu kok ada dikurangi satu baliho. Kemarin ada beberapa baliho. Sebelah kanan tuh si RT, sebelah kiri itu satunya lagi. Bapak yang tadi yang ngomong bahwa kita harus bisa. Iyalah. Nih berarti akan lapor ke Pak Lurah nggak tentang kejadian ini? Oh, saya ya pokoknya itu kita akan tidak aja ke depannya, kita Mas. lihat ke depannya Itikat kayak baik gimana. Pak Ini ART saya yang ingin gimana? ngademin hati saya dulu. Mendingan kalian syuting aja itu tempat. Iya. Syuting tuh apa syuting Baliho syuting aja syuting. Mukanya Pak RT-nya yang biar sebelah gini, sini ya, Mas? biar gini, jangan tuh saya yang dikira berpolitik karena dari tim kita nggak ada ngomong kubu sebelah, nggak ada gitu. Saya dari dulu artis, saya nggak ada mau jadi DPR, nggak ada. Saya dari dulu nggak ada berpolitik, saya dari dulu Dewi Persik seniman. Oke. Ya, terima kasih. Jangan pegangin pinggang aku terus. Ini mobilnya. Ini mobilnya. Jalan aja. Ini kan Topan. Gak usah jalan aja. Jalan aja. Masuk ke rumah, Mas. Udah ya. Abang. Foto itu. Ayo, ADP. Mati. Ayo, awas mobil. Awas got. Darah ini. Makasih Pak. Jumot aja. Aman, halo. Bang Haji aman. Bang Haji aman. HP.
Ya, jangan berisik ya. Aduh. Ayo cepetan. Buahnya. Oke, yuk. Oke, Mami, tadi mediasinya gimana, Mami? Tadi mediasinya ya, mungkin teman-teman udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. Tadi udah dijelaskan kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain. Karena memang sebelumnya kan ketika saya live memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sapinya itu diangkat gitu. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu loh, Mas. Maksud saya seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain. Semua untuk warga di sini. Niat saya tuh baik loh. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi. Itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako, Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru dia dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya, Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya, Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh, Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasa lah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga tadi captionnya mana, IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis. Loh, saya kan memang benar bertetangga. Nah, saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh.
Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Dia Pak emosi RT. katanya. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuman bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma. Kabar bahagia datang dari Ashanti yang siap jadi mahasiswi S3. Ashanti tampaknya belum merasa puas dengan tingkat pendidikan S2 yang sudah diraihnya. Istri Anang Hermansyah ini kini bakal melanjutkan pendidikan S3 di salah satu universitas negeri. Ashanti pun menyebutkan universitas negeri yang akan menjadi alma maternya dalam mengenyam pendidikan S3. Ibu sambung Aurel Hermansyah ini pun mengatakan baru bisa membagikan kabar baiknya saat ini. Sempat khawatir tak lolos, Ashanti akhirnya dapat bernapas lega setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswi S3 di Universitas Airlangga. Seperti diketahui sebelumnya, Ashanti mengenyam pendidikan S2 jurusan bisnis di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ashanti menjalani perkuliahan S2 ketika hamil putra keduanya, Arsya Akbar Hermansyah. Kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu, dan akhirnya ketika dengan program-program The Hermansyah kemarin aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan apalagi dan anak ya gitu, dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita, ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu, dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan padahal kita baru. Nah, hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love itu udah 3 bulan, dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi, yaitu Lions Club, untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau kita mau minta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga di-support gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Devia, Ci Airin, Mbak Seli, ada Hans dan lain-lain, semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini, kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agama itu diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu. Jadi kita hidup sebenarnya untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses-proses kita mengumpulin anak-anak itu, nanti akan dihibur oleh Arsi. Nanti juga aku akan memberi kelas, misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, diperkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, kakak sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar, hanya saja yang dilaporkan itu sedikit. Karena apa? Karena orang malu, dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya tuh karena ini gitu. Jadi aku concern banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi
kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif gini mudah-mudahan bisa membawa apa ya, dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di. Kabar selanjutnya datang dari Uya Kuya yang berharap generasi muda peduli dengan nasib bangsa. Pemilih muda memiliki peran penting dalam pemilu 2024 mendatang. Tanggapan itu disampaikan oleh Uya Kuya, artis yang akan maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 nanti. Menurut Uya, pemilih muda memiliki peranan penting dalam menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia. Presenter yang terjun menjadi caleg itu juga mengimbau generasi muda supaya lebih teliti dan bijak dalam memilih wakil rakyat di pemilu 2024. Supaya yang wakil rakyat benar-benar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Uya Kuya berharap mereka yang terpilih nantinya tidak akan berakhir menyengsarakan rakyat. Berdasarkan data KPU pada pemilu 2024 mendatang, total pemilih muda menduduki angka 55% yang terdiri dari milenial dan juga Gen Z. Jumlah ini menunjukkan kalau peran generasi muda sangat krusial dalam menentukan masa depan Indonesia lewat pemilu 2024 mendatang. Iya, kenangan banget karena yang pas kesini ya ketemu ya tetangga kayak kemarin kan juga suka kasih tahu mama, oh salam ya buat ibu ini, salam. Tadi baru dapat undangan kawinan. Alhamdulillah pas ketemu, oh ketemu ini datangnya nanti nikahan. Jadi ya memang sudah rencana awal pengen korban di sini karena dulu kan kecil di sini, manjat pohon, durian di situ. Jadi tahun emang di sini juga kalau nah, ini baru ya? Baru di sini. Biasanya di Duren Sawit. Biasanya di rumah mama. Iya. Biasanya di rumah mama. Cuma kan alhamdulillah kali ini ya ada rezeki. Ya udah kita bagikan. Jadi langsung 4 daerah, 4 wilayah. Nah, Cinta sendiri mungkin di Amerika sendiri gimana nih? Kisah hidup ada seperti ini. Cinta ya cuman sendiri aja, dia sendirian. Paling yang dia kejar adalah kan sholat idnya. Tapi kalau kayak korban mungkin ada, tapi dia sih enggak. Karena kan kita korban di sini namanya udah kita wakilin di sini. Karena kan kalau di sana nggak ada, aku juga nggak tahu. Cuman kan dia ada mungkin cuman sholat idnya dekat rumah, jadi nggak terlalu ini kan sholat masjidnya kecil. Di sana nggak ada sapi-sapi kambing-kambing di pinggir jalan nggak ada. Jadi tahun ini kayak sholat kita hanya bertiga. Ya, berikutnya ada cerita dari Ashanty yang kerap pindah negara saat dirinya masih kecil. Penyanyi Ashanty pernah keliling ke sejumlah negara saat dirinya masih kecil. Sebelum dikenal sebagai penyanyi hingga menikah bersama Anang Hermansyah, Ashanty sempat tinggal bersama dengan orang tuanya yang bekerja di lembaga dunia UNICEF. Ashanty dilahirkan di Pakistan saat negara itu sedang mengalami perang. Saat itu, Sujahyo Hasnoputro, ayah Ashanty yang bekerja sebagai dokter, sedang ditugaskan bekerja di Pakistan. Ashanty berada di Pakistan sejak dilahirkan sampai usianya menginjak 8 bulan. Selain Pakistan, Ashanty juga pernah tinggal di negara Nigeria, Selandia Baru hingga Sri Lanka. Saat ini, seperti diketahui, Ashanty ikut bergabung di Yayasan Passion of Love Indonesia bersama dengan Airi Tanu, Mary Riana, dan beberapa tokoh perempuan lainnya, di mana yayasan itu bertujuan untuk membahagiakan semua orang melalui gerakan sosialnya. Oke. Belum masuk. Bang Oscar cek audio, cek. Jangan ditiban gitu dong. Ayo. Aman. Ayo. Oke. Kamu ini kurang panjang, nggak boleh nih. Neng. Teman-teman dimulai ya, Bun, gimana Bun? Akhirnya program CSR-nya semakin luas lagi nih, bergabung lagi sama tim-tim yang lain. Buat teman-teman media yang tahu gimana dulu yayasan aku Hermansyah ini berdiri sendiri, kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh
ngerasa oh kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program The Hermansyah kemarin aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan apalagi dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan, padahal kita baru. Nah, hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love itu udah 3 bulan dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi, yaitu Lions Club, untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau kita mau minta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga di support gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Nevia, Ci Airin, Mbak Sally, ada Hans dan lain-lain, semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini, kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agama itu diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu. Jadi kita hidup sebenarnya untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses-proses kita mengumpulin anak-anak itu, nanti akan dihibur oleh Arsi. Nanti juga aku akan memberi kelas, misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, diperkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, papa sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar, hanya saja yang dilaporkan itu sedikit. Karena orang malu dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya tuh karena ini gitu. Jadi aku concern banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini mudah-mudahan bisa membawa dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini. Cuma mungkin nggak ngomong-ngomong. Nah kalau kita bukan ngomong, tapi kita buat yayasan supaya lebih besar lagi dan skupnya tuh bisa lebih besar. Bun, goals besarnya apa sih Bun, kalau boleh tahu Bun? Jangan bergabung di sini Bun, yayasan yang lebih besar lagi Bun. Kalau banyak banget teman-teman yang berpikir kayak ini. Kabar terakhir datang dari Verrell Bramasta yang belum siap untuk tunaikan ibadah haji. Pemain sinetron Verrell Bramasta memiliki rencana pergi umroh bersama kedua orang tuanya, yakni Vena Melinda dan Ivan Fadila, di waktu yang berbeda. Namun, Verrell Bramasta mengakui ibadah umroh akan ia jalani akhir tahun ini bersama dengan sang ibunda. Meski begitu, Verrell memiliki mimpi untuk bisa pergi menjalankan ibadah haji setelah menunaikan umroh bersama kedua orang tuanya. Alasan mantan kekasih Natasha Wilona itu belum daftar untuk pergi haji karena dirinya mengaku belum mantap dari segi pengetahuan agama. Bagi Verrell, menyandang status haji tidaklah mudah, sehingga kesiapan mental tengah dibangun agar bisa menjalankan niat baiknya itu. Bahwa Ivannya, BBL, Allah, sama Bunda Sari. Terus kalau yang lain-lain saat ini tuh aku bagi-bagi tim aku gitu. Jadi ada KVV, yang lain-lain lah. Karyawan. Ini setiap tahun melaksanakan kurban, ada rencana mungkin berangkat hajinya kapan? Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus nih Mama, udah dari pagi lumayan
bawel soal kapan kak kita umroh gini segala macam, jadi ya bakalan diurus lah segera. Tahun ini rencananya? Insya Allah tahun ini. Berapa orang yang berangkat, mungkin sekeluarga kan nanti, atau berdua mama atau yang bertiga? umroh. Iya. Iya, yang umroh, jadi kebetulan udah direncanain bakalan 2 kali. Yang pertama kali mungkin sama mama dulu ya, itu di sekitaran bulan Oktober. Nah, habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Kesiapan kamu untuk kayak ibaratnya mau berangkat ini itu tuh mental atau sesuatu. Jadi jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau kata suci itu panggilan hati ya. Tahun ini udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai ke tengah tahun, jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar, nggak ada masalah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatan. Doa apa sih nantinya yang disiapkan ketika di rumah Allah ya, dapat jodoh. Ya, maksudnya ditujukan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang sayang itu dijaga lah. Sama sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi melihat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya datang sapinya, karena kan kalau aku bilang 3 kan ada di Daniel, 2 di sini. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan dulu ya, lapar, yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor iseng-iseng aja gitu, karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi ingin ngelakuin hal yang di luar biasa. Kalau tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau kurbannya lebih banyak, gimana sih melihat perjalanan harian tahun ini banyak rezekinya juga, kemana bisa jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Ya, yang pasti alhamdulillah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarir di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng, awalnya hanya sekedar ingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan itu sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, harus kita bagi-bagi, harus kita support ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi maksudnya kayak ikut serta nggak sih, kayak mau membagikan juga beberapa? Tadinya mau, cuman aku baru tahu ternyata di sini yang jagal ya kan. Dia buru-buru, jadi biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan, habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis di Tribun Lampung bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya seputar berita terkini artis hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.